Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 14 Juli 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kelimpahan berkat yang kami terima, nafas kehidupan yang kami rasakan, dan kasih setia Tuhan yang membuat kami kuat sampai dengan hari ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami mampu untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memegahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun kita di dalam perenungan ini adalah
hikmat dan kebebalan. Kehidupan kita ini tentu perlu dipimpin dan dituntun dengan yang namanya hikmat kehidupan. Itu sangat penting. Dan itu berasal dari Tuhan. Kita sering dalam doa, sering meminta hikmat Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan itu adalah gambaran apa yang Allah mau. Kekuatan yang ada pada kita itu gambaran apa yang Allah kemudian mau. Kebijaksanaan dan kebodohan itu adalah sesuatu yang saling membuat kita akan memilih bahwa hidup ini diperhadapkan dengan kebijaksanaan dan kebodohan. Pengkhotbah dia membandingkan kedua hal ini. Dan tentu semuanya ada dampak. Kalau orang pilih untuk bijaksana, tentu dampaknya akan membuat pribadi seseorang itu menjadi bijaksana. Kalau memilih untuk bodoh, tentu hasilnya adalah kesia-siaan hidup. Lalu hikmat yang kemudian membawa perilaku kita pada kehidupan yang baik, pada situasi yang bijak yang kita pilih dalam hidup. Sehingga hikmat dia selalu menunjukkan perilaku yang baik, perilaku yang bijak ketika menghadapi situasi dalam hidup ini. Jadi kalau dalam hidup kita menghadapi satu tekanan, satu pergumulan, orang yang memiliki hikmat hidup tentu perilakunya akan kelihatan. Apakah dia akan marah-marah, akan menyalahkan orang lain, atau justru dia datang dan tunduk kepada Tuhan. Hikmat bukan tentang dia banyak uang atau bukan. Tapi hikmat itu bicara soal kita buat apa dengan Tuhan. Orang yang berhikmat juga ditekankan oleh pengkhotbah bahwa kesabaran itu penting. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, dia tentu sabar. Ketika menghadapi segala musim hidup, ketika menghadapi tantangan-tantangan, kesabaran itu ada di dalam dia. Dan membuat dia menjadi pribadi yang takut dan tunduk kepada Tuhan. Pengkhotbah pada akhirnya juga mengkritik ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga apa yang mau kita lakukan sebagai orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini orang-orang berhikmat, ya. Berhikmat tapi bukti nyata hal-hal yang tidak adil itu masih saja ada terjadi dalam hidup. Sehingga hikmat kehidupan perlu menjadi bagian
yang harus ada di dalam setiap manusia. Hidup dengan bijak, menghadapi tantangan dengan hikmat, sehingga apapun yang menjadi bagian kita, itu semua adalah bagian yang baik, menghasilkan yang baik, dan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam sorga, puji syukur. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.